Jemput istri, bab 23. Hari ini Aira sudah kembali masuk ke sekolah setelah seminggu lamanya mendekam di rumah. Cukup senang karena ia bisa melihat dunia luar setelah hibernasi. Cukup sedih juga karena tidak mempunyai teman yang di sekolah yang luas ini. Tapi tidak apa, Aira menikmati harinya dan tetap bersyukur. Kenapa senyum-senyum? Aira yang tengah memejamkan matanya sembari tersenyum pun membuka matanya. Di hadapannya berdiri seorang cowok yang ternyata anak baru yang waktu itu memergokinya menangis di sini. Dan sialnya ia kembali bertemu di sini, tepatnya di taman belakang SMA Trisatya. Senyum Aira seketika luntur. Enggak apa-apa, ketusnya. Di pertemuan pertama lagi nangis-nangis, di pertemuan kedua ini malah lagi senyum-senyum. Mbaknya sehat? Tanya Janu sembari duduk di sebelah Aira. Aira yang merasa tidak nyaman pun menggeser duduknya menjadi di ujung bangku. Sehat? Jawab Aira dingin. Kok enggak ke kantin atau kumpul sama teman-temannya? Tanya Janu yang membuat Aira memutar bola matanya malas karena tidak suka basa-basi cowok di sebelahnya. Gak, udah putus dari Jidan ya? Tanya Janu lagi yang membuat Aira melirik pada cowok itu sejenak. Sumpah nih orang siapa sih? Kepo banget, kok kena Jidan ya? Tunggu, kok pakai stiker Atlanza di casing ponselnya? Batin Aira saat melihat Janu mengambil ponsel dari saku seragamnya. Anak Atlanza? Tanya Aira, yang akhirnya tertarik dalam obrolan bersama Janu. Janu mengangguk lalu ngetuk stiker di belakang ponselnya. Ya gitu, anggota yang enggak terkenal kayak para inti, ucap Janu. Itu enggak penting, sekarang ada hal yang menarik yang gue mau tunjukin sama lo, kata Janu lagi, yang tengah mengotak-atik layar ponselnya. Nih lihat, pacar lo sama sahabat lo, mesra ya? Tunjuk Janu pada layar ponselnya yang menunjukkan foto-foto Jidan dan Jia. Dari mulai pernikahan, akan masuk ke kontrakan, turun dan naik motor bersama Jidan, dan foto-foto yang diambil dari jarak jauh. Aira malah tersenyum miring. Oh, kok lo? Janu tidak menyangka apalagi mendengar nada bicara Aira yang tidak terkejut sama sekali. Jangan sampai rencananya gagal. Ia memilih Aira juga karena gadis ini memiliki kuasa yang cukup besar di dalam Atlansa. Apa? Ujar Aira dengan nada dingin. Lo udah tahu? Tanya Janu. Udah, jawab Aira. Lalu akan beranjak tapi segera dicegah Janu. Lo gak sakit hati? Tanya Janu yang tidak dijawab Aira. Sakit hati atau enggak itu sama sekali bukan urusan Janu. Sakit hati kan? Gue mau bantuin lo balas dendam kalau lo mau, tawar Janu yang membuat Aira tersenyum miring. Tidak menyangka ada seorang pengkhianat di geng yang dibuat kakaknya. Gak minat, ketus Aira lalu menghentakkan tangannya agar terlepas dari cekalan Janu. Dasar pengkhianat, maki Aira dengan penekanan di setiap kosakatanya. Setelah itu, Aira meninggalkan taman. Kedatangan Janu merusak mood baiknya pagi ini. Di tempat lain, mood Ervan seketika hancur saat orang yang ia suruh mengawasi istrinya ketika di sekolah mengiriminya foto Aira bersama seorang cowok di taman sekolah. Di foto itu terlihat keduanya duduk bersebelahan. Berusaha hari gue izinin sekolah, udah buat ulah aja tuh bocah. Siapa sih dia? Apa pacar tuh bocah ya? Menolong Ervan melihat ke arah jam tangannya, kemudian beranjak dari kursi kebesarannya. Mau kemana bos? Tanya Liam saat bosnya itu keluar dari ruangannya. Jemput istri, tolong supirin, ajak Ervan membuat Liam mengangguk lalu ikut beranjak mengikuti langkah besar Ervan. Liam memang sudah mengetahui bosnya ini telah menikah tapi sampai sekarang belum pernah melihat wajah istri dari seorang Ervan. Maka dari itu ia bersemangat mengantarkan Ervan, sekalian ia ingin tahu bagaimana istri tuan muda keluarga Kendrick ini. Kemana nih bos? Tanya Liam saat duduk di belakang kemudi. Sekolah gue, ucap Ervan. Di sebelah Liam membuat Liam mengangguk dan mulai menjalankan mobilnya.
Sepanjang perjalanan, pikiran Liam terus bertanya-tanya, apakah Irfan menikahi salah satu guru di SMA Trisatya atau bagaimana? Masa bilang mau jemput istri malah ke sekolah? Tunggu di sini, kata Irfan, kemudian keluar dari mobil saat sudah sampai di sekolah yang cukup ramai karena memang waktunya pulang sekolah. Sebelum melangkah, Irfan menggulung ke mejanya sampai ke siku, membuat banyak pasang mata menatap kagum padanya. Irfan terus berjalan menyusuri lorong tanpa memperdulikan para murid, terutama yang perempuan. Mereka tengah membicarakan terang-terangan. Tahu kan apa yang mereka katakan? Ya, apalagi kalau bukan ketampanan dan kegagahan seorang Irfan. Setibanya di kelas 11 IPA 1, Irfan masuk dan melihat istrinya tengah sibuk menulis sendirian di bangku pojok dan paling belakang. Pulang. Aira mendongak lalu bola matanya membulat karena terkejut saat melihat suaminya berdiri tegap di samping mejanya. Om, cepat beresin, kita pulang, kata Irfan dengan merebut buku di meja Aira dan memasukkannya ke dalam tas yang tersandar di punggung kursi. Apaan sih, ngapain om kesini? Panik Aira yang sangat menengok ke kanan dan ke kiri dan untungnya kelas sudah sepi. Ikut saya. Aira segera menutup tasnya dan membawanya saat tangan kanannya ditarik oleh Irfan. Om, lepasin, ucap Aira sama sekali tidak didengarkan oleh Irfan. Sepanjang koridor kelas, Aira dan Irfan menjadi pusat perhatian, apalagi Irfan yang menarik tangan Aira. Banyak sekali komentar yang terlontar dari mulut mereka. Aira geram sekali dengan suaminya ini. Lihatlah gayanya, kenapa dingin dan cool sekali. Padahal jika hanya bersamanya, Irfan akan seperti orang gila. Masuk. Aira dengan cepat masuk ke mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh Irfan. Irfan pun menyusul Aira masuk ke lalu menutup pintu mobil dengan keras. Aira menatap garang pada Irfan yang juga menatapnya dengan tatapan yang sama. Apa? Sungut Irfan. Om yang apa? Kenapa main tarik aja? Aira kesal karena tidak suka menjadi pusat perhatian. Mau kasih pelajaran buat istri yang baru saja selingkuh, jawab Irfan yang membuat Aira bingung. Selingkuh apaan? Tanya Aira dengan nada nyolotnya. Nih, tunjuk Aira pada layar ponselnya. Aira memperhatikan foto itu lalu tertawa. Irfan yang melihat respon Aira semakin malah ketawa. Maaf aja ya om, enggak salah. Aku ngapain selingkuh sama yang kayak gini? Kalau mau selingkuh juga nyariin yang ganteng kali om, jawab Aira yang menunjuk pada wajah Janu. Tidak terlalu jelek memang, tapi masih jauh dari mantan pacar dan suaminya di samping ini. Terus ini? Tanya Irfan. Cowok pengecut kayak dia cuma biasanya gangguin cewek, kata Aira yang membuat Irfan mengangguk. Ya juga ya, mukanya aja muka-muka cowok cemen, komentar Irfan melihat foto Janu. Nah, kalau selingkuh tuh cari yang lebih ganteng dari yang diselingkuhin dong, lanjut Irfan yang membuat Aira memutar bolanya matanya malas. Dia lebih ganteng dari om, ucap Aira keceplosan. Aira mengerutuki mulutnya kecil. Padahal mah keduanya hampir sama gantengnya, hanya saja takdirnya bersama Irfan. Siapa Jidan? Tanya Irfan. Mantan aku, jawab Aira dengan malas. Oh ya, maaf bos, istrinya belum selesai ngejarnya, sebentar lagi kita ada meeting. Salah Liam membuat Irfan bingung. Lah ini udah, kata Irfan menunjuk Aira. Kenapa malah enggak jalan-jalan mobilnya? Mulut Liam sampai terbuka. Berulang kali ia melihat ke wajah Aira lalu kembali melihat ke depan. Tidak salah, sedari tadi ia kira gadis SMA itu adalah anak atau adik dari istri bos ini. Ngapain lihat-lihat, ngadep depan sana, nanti malah naksir, kesal Irfan dengan menendang jok belakang Liam. Maaf bos, kata Liam lalu mulai melajukan mobil yang membawa bos dan istrinya itu keluar dari wilayah sekolah. Sungguh Liam masih belum percaya bosnya telah menikahi seorang gadis SMA. Tiba-tiba Aira menyemburkan tawa membuat Irfan menoleh heran ke arah istrinya itu. Lah ngapa? Ngakak sumpah om. Emang om tuh udah tua.
Pantesan jadi papa aku yang enggak om. Pantasnya jadi papa aku yang enggak om, kata Aira sembari menyenggol lengan kiri Liam agar menyahuti ucapannya. Liam tidak mungkin mengiyakan, pria itu hanya bisa tersenyum canggung. Bisa kelan nyawanya jika mengiyakan ucapan istri kecil bosnya ini. Emang iya Li? Tanya Ervan, mendapat gelengan kepala dari Liam. Enggak bos mah cocok banget jadi suaminya, jawab Liam cari aman. Benar, selidik Ervan. Benar bos, kayak Romeo and Juliet, kata Liam mencoba meyakinkan. Aira menahan bibirnya agar tidak kelepasan tertawa. Mati dong. Liam mencari nama pasangan, tapi tetap saja bisa dijawab oleh istri kecil bosnya ini. Benar-benar pasangan yang membuat pusing dalam pertemuan pertamanya.